Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama saya, Bu Nadia. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal AKM. Kali ini kita akan membahas untuk soal AKM tema 1. Oke, pertanyaan yang pertama ada sebuah teks. Bacalah teks berikut. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan yang paling lambat bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Bunyi dapat merambat di ruang hampa udara. Pada ruang hampa udara, bunyi tidak dapat kita dengar. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak terdapat udara yang dapat merambat bunyi, kecuali menggunakan media tertentu. Peristiwa perambatan bunyi di bawah ini yang paling cepat adalah. Nah, ini kita seleksi satu-satu dulu ya. Untuk yang A, bunyi detak jantung pasien merambat melalui stetoskop ke telinga dokter. Nah, ini merupakan peristiwa perambatan bunyi yang paling cepat atau bukan? Benar ya, karena tadi di sini dijelaskan bahwa perambatan bunyi yang paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan yang paling lambat bunyi merambat melalui benda gas. Maka untuk yang nomor 1, yang nomor A, jawabannya benar karena stetoskop merupakan benda padat. Lalu yang nomor B, lumba-lumba menggunakan bunyi ultrasonik yang merambat di dalam air untuk berkomunikasi. Nah, ini lumba-lumba menggunakan bunyi ultrasonik yang merambat dalam air. Berarti bunyi ultrasonik merambat melalui air. Berarti air kan termasuk benda cair. Maka termasuk ini tadi, perambatan bunyi yang paling cepat, yang kedua. Berarti termasuk ya. Lalu suara lonceng yang dibunyikan di ruang guru terdapat di setiap ruang kelas. Nah, ini termasuk yang paling cepat bukan? Jawabannya tidak, karena lonceng itu dapat terdengar di setiap ruang kelas karena adanya udara atau gas. Nah, sedangkan udara atau gas tadi bunyi merambat yang paling lambat. Maka yang jawaban nomor C bukan. Untuk yang D, suara yang terdengar karena adanya dua benda yang dibenturkan. Nah, ini termasuk bukan? Karena ini tidak diketahui bendanya, jenisnya apa, padat, cair, atau gas, maka ini bukan termasuk. Kecuali kalau disebutkan bendanya benda padat, maka yang jawaban nomor D adalah benar. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Ini ada gambar infografis. Infografis ini ada gambar telinga dan bagiannya. Ada bagian telinga luar,
telinga tengah dan telinga dalam. Nah, untuk telinga luar ini ada daun telinga dan lubang telinga. Lalu di telinga tengah ada tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Di sini gendang telinga. Lalu di telinga dalam ada saluran setengah lingkaran. Ada saraf pendengaran, koklea, dan saluran Eustachus. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini, kalian disuruh memilih dari dua jawaban. Dua jawaban di sini benar atau salah. Nah, kita langsung saja ya menjawab soalnya. Untuk yang nomor 1, daun telinga dan lubang telinga merupakan bagian telinga luar. Kita lihat telinga bagian luar di sini di gambar infografis ada daun telinga dan lubang telinga. Maka yang nomor 1 ini benar ya. Kita beri tanda centang di jawaban benar. Nah, untuk yang nomor 2, bagian telinga tengah meliputi saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran Eustachus. Kita lihat di infografis di telinga tengah hanya ada tulang pendengaran dan gendang telinga. Maka jawabannya nomor 2 adalah salah. Kita beri tanda centang di jawaban salah. Lalu di nomor 3, saluran Eustachus berada pada telinga bagian dalam. Kita lihat saluran Eustachus ada di mana? Saluran Eustachus ada di sini dan saluran Eustachus ada di sini dan berada di telinga bagian dalam. Maka jawabannya nomor 3 adalah benar. Kita beri tanda centang di jawaban benar. Nah, untuk yang nomor 4, gendang telinga dan saluran setengah lingkaran merupakan bagian telinga tengah. Apakah benar? Kita cari dulu. Gendang telinga benar, di sini adalah telinga tengah. Lalu saluran setengah lingkaran berada di telinga dalam. Maka jawabannya nomor 4 adalah salah. Kita beri tanda centang. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Perhatikan infografis di bawah ini dengan seksama. Nah, ini ada gambar infografis dan di sebelah kanan ada tabel. Nah, ini nanti kalian disuruh memberikan tanda centang apabila pernyataan ini sesuai dengan infografik. Langsung saja kita baca dulu infografiknya. Tahukah kamu, Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasi per provinsi ada 733 bahasa daerah. Catatan: bahasa di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, berikut ada jumlah persebaran bahasa berdasarkan wilayah. Yang pertama ada Papua. Papua memiliki paling banyak bahasa daerah, yaitu 384 bahasa daerah. Kalimantan ada 57 bahasa, Sulawesi ada 58 bahasa, Maluku ada 66 bahasa, Papua ada 384 bahasa, Jawa dan Bali ada 10 bahasa, dan Sumatera ada 26 bahasa.
Oke, kita langsung coba menjawab soal nomor 1, pernyataan nomor 1. Jawa dan Bali memiliki jumlah bahasa daerah paling sedikit. Kita lihat perbandingannya. Jawa dan Bali ada 10 bahasa, sedangkan yang lainnya lebih dari 10 bahasa. Maka pernyataan nomor 1 adalah benar. Kita beri tanda centang. Yang nomor 2, selisih jumlah bahasa di wilayah Kalimantan dan Sulawesi adalah 1. Kita lihat. Di wilayah Kalimantan ada 57. Nih, 57. Kita tulis ini. Dan Sulawesi ada 58. Maka selisih dari 57 dan 58 adalah 1. Kok bisa? Caranya kita lihat yang angkanya besar, 58 dikurangi 57 sama dengan hasilnya 1. Maka jawabannya nomor 2 adalah benar. Kita beri tanda centang. Lalu untuk yang nomor 3, bahasa di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat telah teridentifikasi secara keseluruhan. Nah, apakah benar? Kita lihat di infografik. Di sini ada sebuah catatan. Ingat, ada sebuah catatan. Bahasa di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Maka jawabannya nomor 3 ini salah. Kalau salah, kita nggak usah beri tanda centang, tapi biarkan kosong saja, tidak apa-apa. Selanjutnya yang nomor 4, ada 66 bahasa daerah di wilayah Sumatera. Nah, kita cari nih Sumatera ada di mana? Sumatera ada di sini. Nah, di infografik Sumatera ada 26 bahasa. Maka yang nomor 4 pernyataannya salah. Kita kosongkan saja. Lalu yang nomor 5, wilayah Papua dan Maluku mempunyai jumlah bahasa daerah yang hampir sama. Papua di sini ada 384 bahasa. Sedangkan Maluku mana ya? Maluku di sini. Maluku ada 66 bahasa. Nah, jumlah bahasa Maluku dan bahasa Papua berbeda. Maka yang nomor 5 jawabannya salah. Kita kosongkan saja. Nah, ada pertanyaan nomor 4. Indonesia terkenal dengan kekayaan budaya, salah satunya rumah adat. Berbagai rumah adat di Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang luhur. Berdasarkan hal tersebut, coba pasangkan nama-nama rumah adat berikut berdasarkan asal daerahnya. Nah, di sini ada 2 tabel. Yang di sisi kiri ini merupakan tabel nama rumah adat. Sedangkan di sisi kanan itu merupakan tabel asal daerah. Nah, untuk tabel sisi kiri nama-nama rumah adat itu tabel pertanyaan, dan untuk menjawabnya kita dapat memilih di tabel di sisi kanan, yaitu tabel jawaban atau tabel asal daerah. Oke, yang pertama ada rumah joglo. Nah, rumah joglo ini berasal dari daerah mana? Rumah joglo berasal dari daerah Jawa Tengah. Maka akan kita pasangkan A ke jawaban 3, nomor 3. Kita tarik
garis saja, A ketiga. Nah, untuk yang kedua ada rumah gadang. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Kita pasangkan B ke nomor 4. Lanjut, ada rumah tongkonan. Rumah tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Berarti kita jodohkan C ke nomor 1. Nah, untuk yang terakhir ada rumah Honai. Rumah Honai berasal dari Papua, maka kita pasangkan D ke nomor 2. Nah, jadi segitu cara menjawab soal-soal AKM. Alhamdulillah, sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.